Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Celi Sabrina dengan NPM 2115061042 dari kelas PSTIA. Sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari jaringan komputer. Nah, untuk tugasnya itu sendiri, dapat dua aktivitas dari WireShark yang dapat kita lakukan. Yang pertama, saat melakukan ping ke salah satu alamat domain di internet. Yang kedua, pilihan salah satu web di internet dengan fasilitas login menggunakan username dan password. Pastikan web yang dipilih menggunakan protokol HTTP saat login, bukan menggunakan protokol HTTPS. Temukan pada frame keberapa informasi username dan password yang Anda gunakan. Baik, langsung saja untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai ping ke salah satu alamat domain di internet. Pengertian dari ping itu sendiri merupakan singkatan dari paket internet grouper, adalah sebuah program utilitas yang digunakan untuk memeriksa koneksi jaringan berbasis teknologi transmission control protokol internet protokol atau TCP/IP. Dengan menggunakan utilitas ini, dapat diuji apakah sebuah komputer telah terhubung dengan komputer lainnya. Hal ini dilakukan dengan cara mengirim sebuah paket kepada alamat IP yang hendak diuji konektivitasnya dengan menunggu respon darinya. Ping ke website mengacu pada tingkatan mengirimkan paket data ke alamat situs web tertentu dan kemudian menerima balasan dari alamat tersebut. Tujuan dari ping ke website adalah untuk mengukur kecepatan dan kualitas koneksi jaringan ke situs web tersebut. Dalam proses ping, data dikirimkan ke alamat situs web dengan bentuk paket dan kemudian waktu yang dibutuhkan untuk paket data tersebut dikirimkan dan diterima, diukur, dan direkam. Hasil pengukuran dapat digunakan untuk menentukan apakah koneksi internet stabil atau dapat dipercaya. Saya akan membuka ada website. Di sini karena saya menggunakan WiFi, jadi kita klik WiFi. Jadi di sini terdapat capturing dari informasi-informasi jaringan dari laptop yang saya gunakan. Nah, dapat terlihat bahwa di sini sudah terdapat banyak aktivitas yang dilakukan oleh laptop dan telah tercapture oleh WireShark. Hal ini dikarenakan laptop yang terhubung ke internet pada dasarnya telah melakukan proses komunikasi. Komunikasi ini berjalan di belakang layar atau background. Aplikasi-aplikasi ini biasanya akan melakukan proses request data dan sending data secara bolak-balik untuk mendapatkan update data. Dia akan terus berjalan selagi melakukan update data. Dan untuk melakukan ping itu sendiri, saya akan membuka CMD dengan cara ketik Windows plus R, CMD, klik OK. Di sini telah terbuka dari CMD-nya itu sendiri, kita ketikkan ping dan alamat dari web yang ingin kita tuju. Misal di sini saya ketikkan unila.ac.id. Klik enter, akan ditampilkan request dari IP 83.136.216.219 dengan kecepatan transmisi datanya baiknya yaitu 32 dan time 257 ms dan untuk TTL-nya itu 249. Selanjutnya, kita bisa menggunakan parameter T untuk melakukan ping secara terus-menerus agar datanya itu dapat tercapture dengan maksimal. Nah, di sini kita ketikkan sama seperti tadi, ping unila.ac.id. Kita gunakan parameter min_t, enter. Di sini aktivitasnya akan secara terus-menerus berjalan. Dan kita kembali ke WireShark-nya. Begitu juga dengan di WireShark, terlihat bahwa aktivitas yang kita lakukan dengan menggunakan ping ke alamat unila.ac.id juga telah tercapture di WireShark ini. Di sini terdapat banyak sekali alamat address yang tercapture oleh WireShark, sehingga
kita dapat melakukan pembatasan atau pemfilteran. Untuk apa? Untuk mencari apa yang kita cari sebelumnya, yaitu dengan web unila.ac.id. Kita klik di sini, kita bisa klik Manage Display Filter. Di sini telah terdapat nama dari filter itu sendiri dan filter expression, ekspresi yang dapat kita gunakan untuk menuju ke filter nama ini. Nah, di sini saya akan menggunakan IP address sama dengan 192.0.2.1. Kita klik OK. Selanjutnya di sini kita bisa klikkan tadi ekspresinya IP address sama dengan ini. Maka secara otomatis WordStack ini akan memfilter capturing yang telah kita tuju. Nah, jadi ini adalah informasi mengenai website yang kita tuju sebelumnya. Di sini terdapat nomornya, time waktu untuk requestannya, dan source ini sumbernya. Sumbernya ini merupakan alamat IP address dari laptop saya dan alamat IP address dari web yang telah kita tuju. Di sini jadi dia akan secara otomatis bolak-balik merequest data dan mengirimkan data. Dan sementara ini destination adalah destinasi dari web yang kita tuju atau uh, pengiriman dari website ke alamat IP kita. Selanjutnya di sini terdapat protokolnya, panjangnya, dan info lainnya. Untuk aktivitas WhatsApp yang kedua, yaitu mencari salah satu web di internet dengan menggunakan protokol HTTP. Jadi bukan menggunakan yang ada HTTPS-nya. Dan kita akan mencari dengan menggunakan WhatsApp ini username dan password yang digunakan. Di sini terdapat pengertian dari HTTP dan HTTPS. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol dan HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Meskipun keduanya digunakan untuk tujuan yang sama, ada beberapa perbedaan antara keduanya. Perbedaan yang paling utama terlihat pada sisi keamanan. HTTPS menggunakan protokol secure untuk menginskripsi data yang ditransfer antara server dan browser. Ini akan menjaga keamanan data dari serangan peretas atau pencurian informasi. Jadi, HTTPS ini tidak memiliki fitur ini, sehingga datanya akan lebih mudah untuk diakses oleh pihak-pihak lain. Nah, contohnya ini kita akan menggunakan dengan Wireshark. Selanjutnya, kita akan membuka Wireshark. Kita pilih di sini Wi-Fi. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, bahwa data-data akan tercapture dalam Wireshark. Di sini saya telah memilih website dari testphp.fullweb.com. Terlihat not secure, yang mana website ini menggunakan protokol HTTP. Saya telah melakukan sign in sebelumnya dan saya akan melakukan login untuk akun yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan username-nya itu Shelly dan passwordnya yaitu Shelly18. Kita klik login. Kita telah berhasil login dan berada di page login-nya. Kemudian kita kembali ke Wireshark. Nah, kita bisa lihat untuk memfilternya ini dengan manage display filter. Kita akan memilih dari HTTP, maka kita akan mencari untuk expression dari HTTP. Itu sendiri adalah HTTP dengan huruf kecil. Kita klik OK. Selanjutnya kita stop terlebih dahulu. Kita ketikkan di sini HTTP. Nah, di sini sudah berwarna hijau. Tandanya untuk alamat protokol yang kita cari sudah tercapture oleh Wireshark. Nah, di sini klik ini, tanda panah. Kita diminta untuk mengetahui frame keberapa yang memuat informasi mengenai user dan password. Jadi, di sini terdapat POST, yang mana proses mengirimkan data ke server, dan GET untuk meminta data dari server ke laptop kita. Jadi, untuk melihat informasi login, kita bisa mengklik pada bagian POST. Dan kita lihat di sini pada bagian HTML from URL encode.
Kita klik di sininya. Nah, jadi terlihat untuk username-nya itu Celi dan password-nya itu Celi18. Untuk frame-nya sendiri berada pada frame 5779. Jadi sangat banyak data yang telah berhasil di-capture oleh Barsak ini. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.